Hingga hari ini, kita mungkin masih sering mendengar pernyataan bahwa filsafat bertentangan dengan agama. Benarkah demikian? Sebagian kaum beragama menganggap bahwa filsafat dapat merusak agama dan membawa kita pada kesesatan. Sebagian lagi berpendapat bahwa filsafat justru baik untuk memurnikan ajaran agama. Sejarah mencatat, konfrontasi antara agama dan filsafat tidak hanya terjadi belakangan, namun sejak berabad-abad silam. Salah satunya pada masa kekristenan awal. Munculnya agama Kristen pada awal abad Masehi menimbulkan pergolakan besar dalam peradaban Barat. Agama ini dihadapkan dengan filsafat. Dari konfrontasi antara agama Kristen dengan filsafat, ini setidaknya melahirkan 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan yang menggunakan filsafat untuk merusak ajaran Kristen. Yang kedua, golongan yang menggunakan filsafat untuk membela agama Kristen atau bisa dikatakan membangun iman dari umat Kristiani. Dan golongan ketiga ini mereka membela ajaran Kristen dan mereka menolak keras filsafat. Nah, untuk golongan pertama tadi dinamakan dengan kaum gnostik atau kaum yang menggunakan ilmu pengetahuan itu lebih tinggi daripada kitab Injil. Nah, yang kedua dinamakan apologet. Yang kedua dan ketiga itu namanya apologet. Dan zaman ketika konfrontasi ini berlangsung disebut sebagai zaman patristik. Patristik berasal dari kata Latin pater yang berarti bapak. Maksudnya ialah bapak gereja. Para bapak gereja berusaha dengan keras untuk menata, memperkuat, dan membela ajaran Kristiani dari serangan kaum non-Kristen dan kesesatan kaum Gnostik. Siapakah kaum Gnostik itu? Kaum Gnostik adalah golongan yang meleburkan antara filsafat Yunani, agama misteri, dan juga ajaran Kristiani. Meski terlihat berusaha mendamaikan antara agama dan filsafat, gerakan ini justru berpotensi merusak Kristen dari dalam. Nah, di antara ajaran mereka ini yaitu dualisme. Dualisme itu materi dan ruh. Nah, materi ini merupakan asas kejahatan dan roh ini merupakan asas kebaikan. Kenapa? Karena tubuh yang tercipta dari materi ini merupakan belenggu bagi jiwa kita. Ya, berarti tubuh ini kayak memenjarakan jiwa atau ruh kita di dalamnya. Dan ajaran kedua atau ajaran yang lain itu adalah keselamatan didapat melalui keutamaan gnosis atau pengetahuan, bukan dari pengorbanan Yesus. Nah, ajaran inilah yang ditolak oleh para bapak gereja atau para apologet tadi. Secara garis besar, tradisi filsafat patristik terbagi menjadi 2, yaitu patristik timur dan patristik barat. Dalam pembahasan ini, kami akan menyebutkan beberapa tokoh sentral dari 2 tradisi patristik tersebut. Dari patristik timur, yang pertama adalah Justinus Martyr. Ia merupakan warga Yunani yang lahir di Samaria. Awalnya, Justinus merupakan seorang filsuf yang mempelajari berbagai macam mazhab filsafat, dari mulai Pitagoras, Platonisme, hingga Stoa. Ia juga sangat terinspirasi dari kemartiran Socrates. Justinus memutuskan menjadi seorang Kristen pada umur 35 tahun setelah merenungkan isi Taurat, Injil, dan surat-surat Paulus.
ajaran utamanya yaitu tentang Logos. Menurutnya, Logos adalah penghubung Allah sebagai pencipta dan makhluk ciptaannya. Logos ilahi berinkarnasi secara penuh dalam wujud Yesus Kristus. Akan tetapi, benih-benih Logos telah disebarkan ke seluruh umat manusia jauh sebelum Yesus lahir. Ia mengadaptasi konsep kaum Stoa tentang Logos sebagai api ilahi yang menurut mereka merupakan jiwa kosmos. Logos yang sama diakui oleh Plato sebagai prinsip atau pola penciptaan dunia. Nah, Logos universal ini telah berinkarnasi dalam Yesus dan dimaklumkan kepada para pengikutnya, baik melalui ajarannya maupun melalui sakramen yang dirayakan orang-orang Kristiani di dalam ibadat mereka. Nah, Justinus menuliskan ajarannya ke dalam banyak buku. Nah, bukunya yaitu diantaranya ada The Apology dan The Dialogue with Traipo. Buku-buku ini dimaksudkan untuk pembelaan iman Kristianinya. Seperti itu. Tokoh patristik timur yang kedua yaitu Irenaeus. Ia merupakan uskup dari Lyon yang lahir di Smyrna. Sama seperti Justinus, ia menggunakan konsep Logos untuk menerangkan iman Kristianinya. Akan tetapi, konsep Logosnya lebih menekankan pada ketunggalan ilahi, sebab ia menghadapi kaum Gnostik pengarang Injil-Injil baru yang mengajarkan dualistik. Irenaeus merumuskan perbedaan Yesus dan Bapa tanpa melepaskan monoteisme. Perbedaan tersebut seperti pikiran yang berbeda dengan yang berpikir, dan sabda berbeda dengan yang bersabda. Irenaeus ingin mempertahankan perbedaan antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menurutnya, Yesus Kristus yang adalah Putra Allah ada bersama dengan Allah Bapa yang kekal adanya sebagai sabda. Roh Kudus ada bersama dengan Allah Bapa yang kekal adanya sebagai kebijaksanaan. Kristus dan Roh Kudus merupakan dua tangan Allah yang langsung giat bekerja dalam ciptaan dan sejarah manusia. Dengan demikian, ia menolak berbagai macam spekulasi tentang dualisme, politeisme dalam imani Kristiani. Selanjutnya, dari patristik barat. Yang pertama adalah Tertullianus. Ia dilahirkan dari keluarga non-Kristen di Kartago dan memperoleh pendidikan seputar retorika, filsafat, dan sejarah. Bahkan, awalnya ia adalah pengikut Stoicisme. Akan tetapi, ia kemudian bertobat dan menjadi seorang teolog dan apologet. Tertullianus merupakan seorang apologet yang menolak filsafat. Menurutnya, wahyu saja sudah cukup. Tidak perlu lagi filsafat. Segala kebenaran telah terang dalam diri Yesus. Dan apa yang dikatakan para filsuf tidaklah penting. Meski begitu, ia tidak menolak pemikiran rasional, selama tidak bertentangan dengan iman Kristiani. Tertullianus merupakan teolog tradisionalis dan konservatif. Oleh karenanya, ia pun keluar dari gereja resmi. Sikapnya begitu keras, sebab ia ingin mengembalikan keadaan umat Kristiani pada awal. Tertullianus adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah Trinitas. Allah adalah satu substansi yang berada dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Adanya tiga pribadi itu tidak berarti bahwa ada lebih dari satu Allah. Ketiga pribadi itu berbeda, bukan dalam kondisi, melainkan dalam derajat, bukan dalam hakikat, melainkan dalam bentuk, dan bukan dalam kuasa, melainkan dalam rupa. Nama yang terakhir dan terbesar dari zaman patristik ini adalah Aurelius Augustinus. Dilahirkan di Tagaste. Ayahnya bukan seorang Kristen.
Namun, ibunya adalah Kristen yang taat. Pemikirannya banyak terpengaruh oleh Neoplatonisme. Gagasan-gagasan Plotinus dikembangkan olehnya dan disesuaikan dengan kitab suci. Meski begitu, sumber segala kebenaran tetaplah kitab suci, sehingga jika ada gagasan yang bertentangan dengan kitab suci, ia akan mengesampingkannya. Mengenai hakikat Allah, Agustinus mempunyai rumusan yang hampir sama dengan Tertullianus. Meski begitu, ia tidak menyukai penggunaan istilah diri atau pribadi, melainkan lebih menyukai paham relasi. Tiga pribadi dapat berarti tiga individu yang terpisah, dengan tiga budi yang berbeda dan tiga kehendak yang berbeda. Padahal, hanya ada satu budi dan satu kehendak di dalam Allah. Lalu, apa yang dimaksud dengan tiga unsur di dalam Tritunggal? Jawabannya terletak di dalam relasi antara Bapa, Putra, dan Roh. Relasi di sini adalah relasi sumber dan asal muasal. Bapa adalah sumber yang merupakan asal muasal Putra memperoleh adanya, sementara Roh memperoleh adanya dari Bapa dan Putra. Juga Agustinus menolak doktrin skeptisisme. Menurutnya, kebenaran sejati dapat dicapai jika kita mengambil bagian dalam rasio ilahi. Sebab dalam rasio ilahi terdapat kebenaran abadi yang mutlak dan tak berubah. Salah satu ungkapannya yang masyhur, statementnya Agustinus yaitu, jika saya meragukan sesuatu, tidak bisa diragukan bahwa saya meragukan.